Ya, selamat malam Ibu Friska. Saya Indah Senada dari Indah Senada Huta Barat dari Prodi Manajemen Malam. NIM saya 2020612226. Saya akan menjelaskan makalah akhir saya yang berjudul Pengaruh Teknologi Uang Elektronik terhadap minat belanja online mahasiswa Universitas Matana, Tangerang pada masa pandemi COVID-19. Dinamika perkembangan teknologi baik dalam kancah nasional maupun internasional, saat ini hal ini mengharuskan seluruh kalangan masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan yang terjadi. Perkembangan teknologi yang kian terus berjalan tentunya menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai yang besar. Kemajuan teknologi saat ini tidak hanya terjadi pada satu bidang saja, melainkan pada seluruh bidang di semua segi kehidupan manusia. Menurut Miyarso, teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses yang berjalan dapat menggunakan atau menghasilkan produk tertentu, di mana produk yang tidak terpisah dari produk lain yang sudah ada. Hal itu juga menyatakan bahwa teknologi merupakan bagian integral dari yang terkandung dalam sistem tertentu. Perkembangan teknologi dan informasi yang terus berkembang menghasilkan suatu inovasi besar, yaitu pada instrumen pembayaran. Instrumen pembayaran yang dulunya menggunakan kartu telah berkembang menjadi instrumen pembayaran yang lebih praktis, yaitu uang elektronik atau e-money, yang disertai dengan manfaat penggunaannya yang semakin efektif, efisien, aman, nyaman, dan cepat. Tentunya, inovasi pada kemajuan teknologi dan informasi juga berpengaruh pada bidang perekonomian dan bisnis. Kemajuan teknologi dan informasi ini mengubah gaya hidup masyarakat menjadi cenderung lebih konsumtif. Next. Di sini ada tabel per periode dan per tahunnya. Tabel pertama ini adalah ini kan ada periode tahun 2015 sampai tahun 2020 per Oktober, dan ada jumlah instrumennya. Berdasarkan statistik sistem pembayaran Bank Indonesia hingga Oktober 2020, jumlah instrumen uang elektronik yang berada di Indonesia berjumlah hingga 410 juta. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, instrumen uang elektronik yang beredar di Indonesia berjumlah 293 juta instrumen. Jumlah tersebut meningkatkan hampir 50%-nya meskipun jumlah instrumen dan penggunaan uang elektronik yang meningkat. Akan tetapi pada dasarnya transaksi menggunakan uang fisik di Indonesia masih tinggi dan mendominasi. Hal tersebut disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang belum dan kurang memahami bagaimana cara kerja sistem pembayaran menggunakan uang elektronik, dan masih banyak pula masyarakat di daerah terpencil yang kurang akan fasilitas serta jangkauan terhadap layanan sistem pembayaran menggunakan uang elektronik. Dan di tabel kedua sama masih ada per periode, volume, dan nominalnya. Di sisi lain, pada Oktober 2020, jumlah transaksi menggunakan instrumen pembayaran uang elektronik di Indonesia mencapai 392 juta transaksi. Jika dibandingkan dengan 2019, tahun 2019, jumlah transaksi menggunakan instrumen pembayaran uang elektronik di Indonesia mencapai 5.226.919 juta transaksi. Jumlah tersebut menurun hampir 20%. Padahal sistem pembayaran menggunakan instrumen uang fisik memiliki berbagai risiko, antara lain pencurian, pemalsuan, dan biaya handling yang relatif besar. Dari sisi lainnya pula, jumlah infrastruktur uang elektronik di Indonesia terdapat 598.134 mesin reader. Jumlah tersebut naik hampir 10% seiring dengan semakin banyak dan maraknya penggunaan instrumen pembayaran menggunakan uang elektronik.
Dan yang tabel terakhir itu ada mesin reader juga. Dan penggunaan sistem pembayaran uang elektronik memberikan banyak keuntungan antara lain memberikan kemudahan dan kecepatan waktu dalam melakukan transaksi pembayaran. Instrumen ini juga memberikan kenyamanan bagi pemilik dalam melakukan transaksi-transaksi bernilai kecil akan tetapi berfrekuensi tinggi, seperti pembayaran jalan tol, biaya parkir, angkutan umum, sebab dengan uang elektronik pembeli dan penjual akan dapat melakukan transaksi-transaksi dengan cepat, aman, murah, dan mudah, terutama di masa pandemi saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Selanjutnya, apa itu teknologi? Secara etimologis, kata teknologi berasal dari dua kata, yaitu tekno, yang berarti seni, dan logos, yang berarti ilmu. Secara umum, teknologi merupakan ilmu yang berhubungan dengan alat yang diciptakan untuk mempermudah manusia dalam menyelesaikan berbagai macam masalah atau pekerjaan. Next-nya, menurut para ahli, Reid Band tahun 1937 mengatakan bahwa teknologi ini pada dasarnya mencangkup semua alat, mesin, peralatan, perlengkapan, senjata, perumahan, pakaian, transportasi, dan komunikasi perangkat, dan juga keterampilan yang akan memungkinkan kita sebagai manusia bisa memproduksinya. Yang kedua, Joyo Hadikusumo 1994 mengatakan bahwa teknologi sebagai suatu bidang yang berkaitan erat dengan ilmu sains dan ilmu kerekayasaan atau ilmu engineering. Sadar mengucapkan bahwa teknologi merupakan sebuah sarana dalam memecahkan masalah yang berdasar dari setiap peradaban manusia. Tanpa adanya penggunaan teknologi, maka hal ini akan menyebabkan banyak masalah tidak bisa terpecahkan dengan baik dan sempurna. Next-nya ada manfaat teknologi. Manfaat dari teknologi ini ada 3, yaitu di bidang bisnis. Pertama, mengurangi biaya operasional dan biaya produksi. Kedua, menghasilkan dan memberikan peluang usaha baru. Yang ketiga, memberikan keunggulan yang lebih kompetitif. Yang B-nya bidang pendidikan. Pertama itu dia membantu dan mempermudah guru dalam mengajar. Yang kedua, membantu siswa dalam mencari informasi di dalam pembelajaran. Yang ketiga, memperluas wawasan siswa. Yang terakhir di bidang telekomunikasi. Pertama, menghibur dan mendidik masyarakat. Kedua, dapat memberikan informasi terhadap publik. Yang ketiga, dapat mempermudah jaringan komunikasi. Next. Ada macam-macam teknologi. Macam-macam teknologi ini ada 3 juga. Yang pertama, teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan suatu perkembangan jaringan komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain dan saling bertukar informasi di dalam satu jaringan. Yang kedua, teknologi mesin dan industri. Teknologi mesin merupakan suatu penciptaan mesin yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya mesin cuci, kendaraan motor, dan mesin pada bidang industri. Yang terakhir, teknologi komputer. Teknologi komputer ini adalah suatu contoh teknologi yang sangat berkembang pesat. Komputer banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan lain-lain. Next, kita presentasi jenis-jenis teknologi. Jenis teknologi ini juga ada 3. Yang pertama, teknologi komunikasi. Digunakan untuk memberikan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya, ataupun dari satu orang ke orang yang lainnya, guna menyampaikan apa yang akan disampaikan atau memberikan informasi baru. Teknologi komunikasi sangat dibutuhkan di era yang serba modern. Sekarang ini di mana jarak dan waktu bukan lagi menjadi hal penghalang untuk dapat terus tetap berbagi informasi. Contohnya seperti HP, telepon, ataupun komputer.
Yang kedua, teknologi konstruksi. Metode canggih dan segala macam peralatan yang digunakan untuk membangun suatu struktur konstruksi, baik itu bangunan ataupun konstruksi berat, pengguna alat teknologi konstruksi seperti traktor bertujuan untuk membersihkan tanah. Teknologi ini tentu sangat bermanfaat untuk digunakan dalam era yang serba modern dan canggih ini. Ada pula teknologi medis. Jenis teknologi yang digunakan untuk memperluas dan meningkatkan kehidupan manusia. Salah satunya adalah ditemukan berbagai macam vaksin untuk mencegah penyakit-penyakit yang berbahaya. Teknologi ekonomi. Teknologi di bidang ekonomi ini salah satunya contohnya adalah berkembangnya dalam sistem keuangan. Jika zaman dahulu masyarakat banyak melakukan transaksi secara real atau nyata atau berhadapan antara pembeli dan penjual, akan tetapi sekarang masyarakat beralih dengan sistem online yang tidak jarang melakukan pembayaran melalui elektronik atau digital, contohnya e-money. Selanjutnya, teknologi transportasi. Teknologi di bidang transportasi ini mempunyai kemajuan. Salah satunya kemajuan yaitu mempunyai berbagai macam alat transportasi modern yang berguna untuk mempermudah seseorang untuk mengangkut barang atau berpergian dari satu tempat ke tempat lainnya. Dan yang terakhir, teknologi pendidikan. Teknologi di bidang pendidikan turut berkembang. Salah satunya adalah berkembangnya sistem pendidikan menjadi lebih baik dari sebelumnya dan tenaga pendidikan serta mempermudah murid dalam memahami pembelajaran. Next. Keuangan digital. Secara umum, uang merupakan sebuah alat tukar yang digunakan dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai alat tukar. Sedangkan dalam ilmu ekonomi modern, uang merupakan alat pembayaran untuk melakukan pembelian barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya dan untuk pembayaran hutang. Next, ada definisi uang elektronik. Saat ini Indonesia sedang berkembang mengenai alat pembayaran yang dikenal sebagai uang elektronik, yang dapat didefinisikan sebagai alat pembayaran yang nilai uangnya dapat disimpan dalam media elektronik tertentu. Ketika akan digunakan nilai uang elektronik yang tersimpan di media elektronik, akan berkurang sebesar nilai yang kita gunakan. Pada uang elektronik kita dapat mengisi kembali atau top up. Penggunaan uang elektronik merupakan alat pembayaran yang praktis yang diharapkan dapat membantu dalam transaksi kegiatan ekonomi. Next, ada namanya jenis pembayaran uang elektronik. Jenis pembayaran uang elektronik ini kerap kali digunakan. Aku ambil dua contohnya, sebenarnya masih banyak lagi, tapi aku ambil dua, yaitu yang pertama OVO, suatu aplikasi pintar yang dibuat untuk mempermudah bertransaksi atau OVO Cash, dan untuk mengumpulkan poin di banyak tempat atau OVO Points. OVO sendiri memiliki daya tarik yang digunakan untuk transaksi aplikasi seperti Grab, Tokopedia, dan merchant-merchant offline lainnya. Yang kedua itu ada GoPay, sebuah uang elektronik atau disebut dompet digital berupa saldo Gojek dan dapat digunakan untuk membayar berbagai layanan Gojek. Next. Minat beli. Minat beli atau willingness to buy adalah suatu komponen perilaku dalam sikap mengkonsumen. Minat beli pada konsumen merupakan tahap yang membentuk konsumen untuk menentukan pilihan mereka di antara berbagai pilihan perangkat yang tergabung yang akhirnya melakukan suatu pembelian pada sesuatu alternatif yang sangat disukainya ataupun proses yang dilalui konsumen untuk membeli sesuatu benda ataupun jasa yang didasari oleh bermacam pertimbangan. Next-nya, ada faktor-faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Itu ada tempat penelitian. Faktor yang membentuk
beli konsumen, yaitu pertama, ada faktor kualitas. Ialah atribut produk yang dipertimbangkan dari segi khasiat fisiknya. Yang kedua, faktor brand atau merek. Ialah atribut yang membagikan khasiat non-material, ialah kepuasan emosional. Yang ketiga, faktor kemasan. Ialah atribut produk berbentuk pembungkus daripada produk utamanya. Next. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dalam penulisan makalah akhir ini, saya melakukan penelitian di Universitas Matana Tangerang. Dikarenakan kasus COVID-19 yang terjadi, saya melakukan penelitian secara online menggunakan media Google Form. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan 8 Mei 2021. Next-nya, sebelumnya ada juga metode penelitian. Di dalam sebuah metode penelitian ini, yang paling terpenting adalah penentuan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode cross-sectional, yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada satu titik waktu dari sampel yang terdiri dari satu atau lebih kelompok yang dibandingkan dengan variabel. Dengan demikian, peneliti hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk mengumpulkan data secara rinci. Dilihat dari pendekatan peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menguji dan melaporkan segala sesuatu secara apa adanya dalam upaya memahami dan menjelaskannya. Dalam tipe penelitian ini, peneliti mengumpulkan data untuk menguji kompetensi atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kondisi beberapa isu atau masalah. Instrumen-instrumen seperti survei, angket, wawancara, dan observasi dikembangkan untuk penelitian ini. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian kualitatif. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kuantitatif yang mendeskripsikan gejala atau fenomena tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan variabel yang satu dengan yang lainnya. Data yang dikumpulkan berupa pendapat dan jabaran dari responden yang dilakukan dengan cara memberikan instrumen penelitian. Next-nya ada kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil adalah penggunaan metode pembayaran menggunakan uang elektronik ini merupakan hal yang dibutuhkan dalam segala bentuk transaksi pada masa pandemi COVID-19 ini. Metode pembayaran menggunakan uang elektronik ini sangat berpengaruh terhadap minat berbelanja online mahasiswa. Pengaruh terhadap minat berbelanja online mahasiswa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu terpengaruh dan tidak terpengaruh. Observasi yang dilakukan mencangkup aspek pemilikan aplikasi uang elektronik, kemampuan penggunaan aplikasi uang elektronik ini, dan perubahan kebiasaan dalam uang elektronik ini. Pengaruh terhadap minat berbelanja online mahasiswa dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu terpengaruh dan tidak terpengaruh. Dari hasil observasi mahasiswa Universitas Matana ini sudah memenuhi ketiga aspek, yaitu berdasarkan hasil observasi sebagian besar responden. Sebentar ya. Dari angket kuesioner yang disebarkan, terdapat 15 butir pertanyaan yang mencangkup aspek yang perlu diketahui ada tidaknya pengaruh penggunaan uang elektronik terhadap minat berbelanja online mahasiswa atau mahasiswi Universitas Matana Tangerang. Hasilnya sebanyak 81% mahasiswa atau mahasiswi Universitas Matana Tangerang terpengaruh dengan adanya uang elektronik terhadap minat berbelanja online. Sekian dari saya. Terima kasih, Miss.
Kalau ada salah kata dari presentasi saya, mohon dimaafkan ya, Miss. Terima kasih. Malam.